maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar membela yang benar. Hei, hei, ngapain kamu? Apa tak? Benar-benar, maju-maju, gentar-gentar, apa itu? Ya maju tak gentar itu membela yang benar. Salah. Itu lagu maju tak gentar itu tak hanya patriotik, tapi juga nasionalistis. Gimana sih kamu itu? Ini juga untuk menyatakan perasaan hati seorang tukang sayur, Ndoro. Maju tak gentar membela yang bayar. Loh, iya tak? Nah, kalau sampai sayurnya nanti nggak dibayar kan ya rugi, Ndoro. Betul kan, Ndoro? Iya, semuanya kalau gitu dijawab betul aja apa susahnya. Cuman, nah ini pentingnya di sini. Kalau soal urusan sayur Ini siapa aja, tahu nih kok enggak pulang-pulang nih? bukan nggak pulang-pulang. Ini baru dapat jatah main sekarang. Pemilik sayur itu aja Beliau ini diributan. anggota dewan. Nah, Gaduh. dari komisi 20. Loh, apa sampai 20? Iya ada komisi 20%. Nah, Dan dari komisi 20% ini Ndorondo meminjamkan uangnya untuk modal usaha sayur. saya. Dan kalau sayur itu kamu ribut siapa yang bayar, nggak penting. Negara kita ini sudah dijual hasil tambangnya, itu yang harus diributkan. Minyaknya dijual ke sana, pesawatnya nggak punya sehingga sebenarnya. Nah, itu gerobak sayur ini dari kemarin ini. Ini punya siapa ini? Selama punya usaha tuh ya, Mbok ya. Terus terang, jangan diam-diam begini sih. Saya Apa? ini memang punyanya Ndorondo ini. Ya, betul. Dipinjamkan kepada saya. Saya itu tidak ngambil, tidak mencuri. Kok minjem? Minjem diam-diam. Praktek diam-diam ini kan saya hanya menauladani kelakuan pejabat kita. Tunggu dulu. Kok disamakan sama pejabat, kenapa? Pejabat kita itu tidak pernah merasa mengambil uang negara. Lalu? Tidak pernah merasa korupsi. Lalu? Tapi hanya mengambil uang negara secara diam-diam. Ya nggak boleh gitulah. Harusnya. Orang itu kan mesti jujur. Tadi kamu bilang kalau sayur itu kan punya kamu, dagangan kamu. Katanya kamu mau wirausaha. Bohong kalau gitu ini. Wirausaha asli kok ya toh. Ya, betul, betul. Misalnya kita kan usaha sayur. Kalau perlu usaha penjualan, pembelian pesawat Sukhoi. Diwirausahakan juga boleh. Wirausaha apa wirawiri ini kalau... Nah, ya wirawiri ya bagian dari kalau punya duit itu ya bisa. Kalau wirawiri sambil nyolongi komisi itu Ya. namanya wirasableng. Ini bahaya ini. Jelas di close up di TV ini. Ini kan mahasiswa yang di balkon DPR itu kan. Fraksi balkon yang ditarik-tarik sama pengaman itu. Amankan ini bahaya ini. Biar gitu. Nah, kalau belum main amankan itu pengertiannya digebuki. Jangan dulu nak. Nah, tuh kan kita mesti terima kasih sama mahasiswa. Bener. Seperti kalian-kalian ini hebat. Karena kepekaan dan keberanian harga BBM-nya belum naik. Perjuangan mereka ini. Iya, sampai digebuk-gebukin gitu. Nah, setelah berjuang kita kan balik kampus, ya kan? Pacaran, belajar. Pacaran. Ya pacaran dulu gimana bisa belajar kalau pacarnya nggak ada apa ya keren. Memang dia itu siapa? Siapa? Itu tuh yang senyum-senyum itu. Nama saya Twedi Noviadi Ginting. Twedi? Twedi. Twedi. Saya Ketua Presidium GMNI. Yang benar nih. Ya, GMN itu apa tuh? tapi bukan gadungan. GMN itu apa? Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Oh, bergerak terus jadi ya. Kalau yang itu apa itu? Saya Valdo Maldini dari BEM UI, Pak. Oh, yang di TV kemarin digebukin itu bangsa gitu-gitu tuh. Ya, tapi banyak teman-teman yang ngelindungi lah, karena jenderalnya. Keren. Apa yang ingin disampaikan tuh apa sebenarnya dari GMN waktu itu? Kita melihat sebenarnya tidak ada negara yang miskin di dunia ini. Yang ada itu hanya Yang ada? salah urus. Salah urus. Indonesia ini kan kaya sumber daya alamnya.
Tapi ini kok seolah merasa tidak mampu mengurusinya. Padahal memang tidak mau mengurusinya untuk rakyat. Tidak mau atau tidak mampu menurut Tidak Kiai mau. Mendi? Kalau menurut kami tidak mau. Yang mampu banyak sebetulnya. Yang mampu ya. banyak sebenarnya. Kira-kira kenapa sih kok mereka tidak mau itu? Karena mau pengen masuk kantong sendiri. Oh, mau nyalon. Diam-diam tadi. Oh, kayak tukang sayur tadi ya. Ya, ya. Coba kita dengar yang satunya ini. Ya, yang kalau satunya BEM kita. itu apa BEM? Jadi BEM itu ya singkatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya. Jadi kalau di mahasiswa itu ada kayak eksekutifnya, kayak pemerintahnya juga, dan itu tuh BEM. Itu se-Indonesia itu. Itu BEM UI aja, untuk Ya. UI aja saya gitu. Oh, kamu BEM UI. Ya, saya ketua BEM UI-nya. Dan mereka kemarin ikutan turun ke jalan menentang kenaikan harga BBM itu. Iya, jadi kita pakai dua cara sebenarnya kemarin. Kita cara jalanan sama cara parlemen. Kita masuk tuh ke balkon kemarin yang diseret-seret. Ikut sidang itu. Tapi di depan kita juga ada, di belakang kita juga ada, kepung depan belakang Lah kemarin. kenapa kamu digelandang itu kenapa? Kalau seandainya seperti itu kita ngeliat pas sidang, mungkin banyak orang kesel kali ya pas sidang kemarin. Sidangnya nggak jelas sampai jam 12:30 malam. Udah itu diskorsing tanpa kejelasan waktu. Udah itu keputusannya juga inkonstitusional sebenarnya. Kita cuma teriak inkonstitusional aja di atas. Ya karena kita ngerasa kayak gitu. Dan suara yang kita sampein pasti suara rakyat juga yang kemarin kita sampein. Yang rakyat nggak bisa nyampein langsung. Tuh. Baru keren, baru keren. Dorondo. Yes. Saya mau nanya ini. Ini antar kita bertiga nih ya. Ini anak yang dua ini yang ikut ke Beijing nggak ya? Kira? Bisa ditanya. Kalian masih kemarin ikut berangkat ke Beijing di terakhir. Enggak. Enggak. Kita menolak undangan untuk berangkat ke Beijing. Tapi diundang. Diundang. Jadi kenapa nggak mau berangkat ikutan ke Beijing? Persoalan prinsip. Kalau kamu nggak diajak, Saya diundang di telepon dari Kemenpora ya waktu itu ya telepon. Dan dia bilang, punya paspor nggak katanya? Loh, saya punya, alhamdulillah udah pernah juga. Terus mau ke Beijing, ngapain ke Beijing? Nemenin presiden. Buset kata saya, kapan? Akhir Maret. Wah, bisa banget ya. Asik tamasya sama presiden. Bisa banget pas isu-isu BBM lagi panas ya mas ya. Iya, jadi karena persoalan prinsip dan moral seorang aktivis, kita menolak. waduh, luar biasa deh. Berarti mereka ini benar-benar mahasiswa yang militan. dong. Betul. Luar biasa. Mahasiswa yang suka berjuang buat rakyat. Ya toh? Loh, kalau suara rakyat itu suara Tuhan, maka suara mahasiswa ini adalah suara kebenaran. Rasanya ya ini sebagai orang tua itu saya bangga sekali. Wah, yang hadir mahasiswa penerbangan, mahasiswa pelayaran. Oh, tapi ada yang lebih penting. Ini baru pertama kali loh, ada tamu terhormat kita dari mahasiswa. Wah, saya jadi nostalgia. Diam-diam gini dulu saya juga mahasiswa pernah dibotak begitu. Pernah. Doro ini mahasiswa. yang benar. Iya, betul. Saya kira cuma lulusan SD Impres. Gak apa-apa, SD Impres kalau itu diakui, bagus. Daripada ngaku lulusan SMA, mahasiswa jadi wakil rakyat, ijazahnya palsu. Mending begitu. Nih gini, kita langsung ke adik-adik mahasiswa ya. Coba kita lihat. Sebagai mahasiswa nih ya, sebagai aktivis, pasti dong prihatin ya kan? Iya pasti prihatin meneladani presidennya. Prihatin. Itu bukan hak beliau itu. Hak prerogatif presiden. Ya itu makanya. Menurut kalian apa yang membuat mahasiswa kok prihatin juga itu? Apa yang membuat itu? Negeri kita ini negeri kaya Pak sebenarnya. Tapi Sebenarnya. sebenarnya negeri kaya, banyak sumber daya alam yang kita punya. Tapi memang orang yang mengurusnya itu mungkin sekarang sedang mengalami kesulitan dalam pengurusan kali ya, bahasa halusnya gitu. Karena nggak mampu apa karena memang nggak mau atau karena dua-duanya? Kita bisa ngeliat sendiri lah, nggak mampu dan nggak mau mungkin bisa jadi jawabannya Ya. gitu. Hmm. Dan kebetulan mahasiswa itu yang elemen yang langsung turun ke bawah. Kita nyambungin dari elemen elit sama elemen alit. Elemen elit sama elemen Alit yang di bawah. Oh. Gitu. Jadi kalau seandainya benar tadi, kalau suara rakyat itu suara Tuhan, suara mahasiswa suara kebenaran, ya kita nyampein ke mereka gitu. Ya. Itu yang keprihatinan kita gitu kan. Dan juga, Prihatinnya tuh enggak didengar atau gimana maksudnya? nah sayangnya itu gitu. Hmm. Kita telah menyampaikan aspirasi, kayak ini kita demo itu kan karena saluran aspirasi kita tuh terhambat.
Makanya kita sampaikan dengan cara terbuka. Ya. Kok sampai dimusuhi masyarakat? Katanya mahasiswa tuh bikin saya nggak bisa ngantor, macet jalan, sampai dimusuhi sama masyarakat tuh bener atau enggak tuh? Itulah yang mesti kita sama-sama lurusin Mas di sini sekarang. gitu Gimana kan. sebetulnya? Sebenarnya dari kita nggak ada niatan yang bikin ricuh. Karena kita pengen nyampein aspirasi orang dan kita nggak pengen bikin orang antipati sebenarnya. Kan sayang juga kita mau menyuarakan suara rakyat, tapi rakyat yang nggak ngerasa terwakili itu kan aneh. Nah sekarang dari kita sebenarnya tidak ada niatan seperti itu. Dan bahkan di lapangan itu kita nggak pengen kayak gitu Mas Ya sebenarnya. tapi gini loh, polisi itu kan juga bagian dari rakyat. Lah kok oleh mahasiswa malah dilemparin batu, digebukin itu gimana ceritanya? Nah itu yang sebenarnya harus kita lurusin. Bahkan nggak jarang nih Pak, ya, kita tuh demo polisinya dibilang gini dalam hati, ayo Mas, terus Mas, ayo Mas, sampein Mas itu. Waktu kita demo yang DPR kemarin di belakang, Bisik-bisik berdua nih. iya gitu. Oh, Jadi bagus, bagus banyak dengar. dari mereka yang sebenarnya juga kesel sama orang-orang yang lagi ngurus negara ini. Tapi karena mereka menjalankan tugas, kita juga harus salut sama mereka yang cukup profesional. Jadi itu drama. Polisi pura-pura gebuk. Ayo. Gebuk. Drama. Tapi hati-hati Pak, drama ini bisa jadi nyata kalau semuanya udah bosan sampai satu titik, bisa jadi polisi, masyarakat, buruh itu bergerak bersama-sama. Asik itu. Semua prajurit rakyat bersatu. Tak bisa dikalahkan. Nggak ada yang lawan lagi. Semuanya tumbang. Kita dengar yang kedua. Nah, ini dari KMN Kalau ini. menurut kami sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah hari ini, khususnya terkait dengan rencana kenaikan BBM, sebenarnya ini menunjukkan pemerintah ini tidak memahami kegelisahan rakyat. Kenapa demikian? Minyak itu kan sebenarnya adalah barang masyarakat. Kalau kita mengacu kepada konstitusi kita, pasal 33, bahwa itu harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi fakta hari ini, minyak itu sudah menjadi komoditi yang lebih berpihak kepada pemilik modal. Untuk kesejahteraan, Untuk kesejahteraan pemilik Para modal dan cukup. sebagainya. Segelintir orang. Segelintir orang. termasuk partai-partai. Salah satunya. Termasuk para maklar minyak. Termasuk juga. Nah, itu yang kita sayangkan. Padahal sebenarnya kalau pemerintah ini mengelola dengan baik perminyakan nasional ini, kita optimis bahwa hasil minyak ini bisa mensejahterakan rakyat. Tapi karena memang tadi bukan tidak mampu, karena memang tidak mau. Kalau misalnya kemarin minyak jadi naik, what should you do? Apa yang kalian lakukan? Saya kira eskalasi gerakan akan meningkat. Karena tanggal 30 terakhir kemarin kebetulan saya dan teman-teman yang lain berada pada posisi di depan gedung DPR pada saat itu. Sampai pada sekitar jam 7 malam kita ditembak dengan gas air mata sampai selesai sampai jam 9 malam. Ya. Nah, kita memang sangat menyayangkan bahwa apa yang kami suarakan sebenarnya juga mewakili dari istri-istri para polisi juga sebenarnya. Nah, memang kita sangat sayangkan ada beberapa tindakan yang sedikit represif dari polisi kepada para demonstran. Ada beberapa teman kami memang yang mengalami terluka bahkan harus dijahit begitu. Karena mau tidak mau kalau seperti kata founding fathers bahwa jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Polri hari ini mempunyai posisi kuat seperti ini kan tidak terlepas dari usaha mahasiswa pada saat itu. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau di antara kalian ini sebelumnya udah ada kontak-kontakan belum? Ini dari Gemini, dari BEM gitu ada kontak-kontakan nggak? Memang ada komunikasi di antara beberapa elemen, tapi memang itu lebih intens pada saat di lapangan. Bagaimana? Pada saat di lapangan. Udah Yang ketemu. bisik-bisik itu sama pedagang besi tua. Karena pagernya dicopot itu. Saya kira harus ditegaskan begini Pak, bahwa usaha merobohkan pagar DPR Nah yang itu dianggap coba jelasin. anarkis. Supaya kami jangan salah paham ini kok. Itu Geragas dianggap gitu itu loh. merupakan dianggap sebagai bagian anarkis. Menurut kami itu adalah bentuk akumulasi kekecewaan para aktivis terhadap pemerintah dan DPR yang sebenarnya tidak mewakili nurani rakyat. Ya karena dipagari itu ya. Ya, itu Maka juga kan dijebol pagarnya, ya, betul itu. harusnya kan kalau memang mereka akomodatif karena fungsi mereka adalah menerima aspirasi, kenapa tidak diterima saja para demonstran, para aktivis? Oh, jadi simbolik itu. Namanya juga rumah wakil rakyat, kenapa mesti dipagar kayak benteng gitu? Dan kita hanya nggak boleh masuk ya. Iya. Makanya Dan yang bagusan kedua- yang di sana itu yang gadungan aja. Mungkin Dan lebih yang kedua benar saya itu kali. kira, Iya loh ya. Pikirannya sehat gini kan. Ya benar. Ya teriak-teriak tuh boleh. kan? Boleh. Yang penting Yang penting jangan lempar-lemparan gitu loh mas.
Kasihan juga ya. Oh iya, kalau lempar batu itu namanya bonus, Ndoro. Menurut analisis saya, kalau ada demonstrasi itu sebaiknya ya tidak cuma didengarkan, tapi juga harus dilaksanakan, dibuktikan. Begitu ya. Misalnya begini, Ndoro. Apa? Saya demo nih. Coba. Ya. Ndoro Sentilan harus turun dari kursi. Nah, Ayo dibuktikan. Dibuktikan, cuma didengarkan kok. Loh, saya mendengarkan. ya. Loh, buktinya saya menjalankan duduk terus. Gitu. Wong diperintah turun mau duduk terus. Loh, Ini buktinya. gimana? Bukti Mestinya apa? kan ya Ndoro itu langsung turun dari kursi itu. Itu namanya Ndoro mendengarkan, lalu melaksanakan keinginan rakyatnya. Kamu tuh ngomong-ngomongin demo, pernah demo nggak kamu? Saya? Nah. Ya pernah. Sekolah gimana? Saya itu kalau ada demo, dimanapun lokasinya saya pasti datang, Ndoro. Apapun, mendemo apapun. Di lapangan ketika mahasiswa teriak-teriak, saya datang langsung bawa botol minuman. Es. Atas nama masyarakat kebanyakan ya. Ya. Itu kan gini, saya berani bilang ya, mahasiswa tidak mungkin lah ngelempar-lempar batu itu. Tidak mungkin itu. Nah, terus siapa yang lemparin batu itu? Namanya mau nangkep maling, Iya. pakai maling. Gitu. Mau nangkep orang budek, pakai orang budek. Mau nangkep orang Belanda, pakai bahasa Belanda. Mau pakai bahasa kerusuhan, pasti orang-orang yang dididik buat kerusuhan. Ya betul dah. Bukan mahasiswa. Jadi ada sengaja yang ngompor-ngomporin, yang bikin demonya Loh, jadi rusak. kalau mahasiswa tidak mungkin lah. Betul tidak? Dicek aja, dicek. Iya. Sampai pengen nyusahin masyarakat enggak sebetulnya? Kita sebenarnya kan menyuarakan Kan suara rakyat. Ya. Jadi otomatis kita tidak benar, mau. ini bagus, ini menyuarakan bagus. rakyat. Yang bakar-bakar itu siapa? Ah, Selain kulaan batu itu siapa? Enggak bawa itu siapa coba ya? Nggak bawa kita nggak ada bawa yang gitu-gituan, Pak. Apa bom molotov lah katanya, apalagi batu, nggak ada kita bawa Jadi gituan. siapa itu yang bawa bom molotov? Nah, jadi faktor di lapangan itu kita juga nggak bisa ngakses dan memastikan sih, Pak. Tapi memang yang namanya demonstrasi itu ada orang-orang yang dipesankan Ya. untuk itu. Tapi kan begini, ini secara keseluruhannya ya, kan bisa dialamatkan ke kalian. Ya, memang kenanya di kita karena kita subjek yang main ke sana. Ya, Gitu. kira-kira apa yang kalian bisa terangkan tentang ini? Yang- Coba terangkan pada masyarakat lah Ya. gitu. Yang jelas bahwa setiap ada aksi demonstrasi itu bisa dipastikan pasti akan ada provokator. Itu yang pertama. Yang kedua, bila pun tatkala ada aksi demonstrasi yang memang akhirnya memberikan dampak negatif kepada masyarakat, khususnya mengganggu lalu lintas segala macamnya, dari lubuk hati kami yang paling dalam, mungkin pada kesempatan malam ini, saya kira kami dari mewakili para aktivis mahasiswa meminta maaf pada seluruh rakyat Indonesia. Ya, maaf bukan berarti karena kesalahan ya, tapi Karena karena langsung. ekses-ekses yang Ya. timbul dari gerakan kalian. Maksudnya begitu kan? Karena dari kita tuh nggak ada niat seperti itu, Pak. Kita niat sampein suara rakyat, kita aksi untuk sampein perubahan, karena kita percaya itu. Aksi itu memang nggak menjamin perubahan, tapi nggak ada perubahan tanpa aksi kalau bagi kita. Gitu. Oh, itu cuma trigger picu untuk orang berpikir lah ya. Iya. Kira-kira gitu. Nah, saya kira, wah ini mulai nih. Coba gimana? Harusnya gimana itu? Mahasiswa bisa lebih santun. Hmm. Nah, pemimpin pun juga harus bisa sabar, santun, bijak. Ini semuanya bisa terlaksana tanpa ekses-ekses. Nggak apa-apa lah kita demonya juga santun. Bapak Wakil Rakyat, kalian kok tidak mendengarkan kami? Ngomong Apa sama goblok? siapa? Kalau nggak keluar ya? Iya. Wakil rakyatnya nggak keluar gimana? Ya dikeluarin kalau gitu Ndoro, berkata. Iya. dikasih contoh berdiri di sini. Coba dong. Orasi yang santun itu seperti apa? Coba. Hai Pak Kelawak. Loh iya mereka senangnya kalau kita gini-gini, kalau Wakil Rakyat nggak ngerti apa-apa dia. Kalau kita datang sebagai mahasiswa, mereka kalau kita datang genit-genit dikit. Nah, iyalah mereka kan dikasih wangi-wangian di kamarnya. Para wakil rakyat yang terhormat, kalian kok tidak mendengarkan saya?
soal penderitaan BBM, tolong didengarkan ya. Itu Wah, kan nggak bagus. seru demo kayak gini. Bisa kalian tidak mau mendengarkan, tak gampang. Tapi kan depannya halus ya kan ya. Ah, artinya apa? Ya santun, komunikasinya jelas. Bahwa mereka rada, ini hanya rada loh, rada tuli, ya nggak apa-apa dikorek dikit kupingnya. Mereka rada nggak bisa ngomongin, plaster aja. Kalau masih ini ya, beraninya dia ngomong. Nah dari sini bisa lebih santun, nggak macam-macam. Jadi di sana siapa yang milih? Kita kan, sorry, kamu di sana emang pangkatnya apa? Kalau nggak kita pilih lagi, jadi pinggir jalan lagi dia. Jadi preman lagi. Loh, kok jadi preman lagi? Sekarang itu masih preman. Oh, iya. Sebagai pemuda ini ya. Ya. Ya, Sebagai yang mana pemuda yang mana? Ini. Oh, ini kira Harus itu gitu. petua. Ah, Mas-mas ini tetap bangga atau pada bangsa dan negara kita. Oh, harus. harus. Bangga nggak? Harus. Nah, seperti juga sering dikatakan oleh pepatah itu, right or wrong is my country. Ya, betul, itu betul. Meski kadang-kadang itu ya, dangdut is my country. Tapi enggak, ini rasa nasionalisme. Itu harus tetap ada. Ya kan? Setuju kan? Setuju. Wah, jadi anak muda, apalagi seperti Anda semuanya ini, kan masih harus bangga. Nah, kira-kira masih ada nggak sih yang dibanggakan gitu? Masih ada nggak kira-kira? Masih. Saya kira ada. Apa? Coba yang dibanggakan apa? Masih ada saya kira. Apa? Masih ada juga? Masih ada. Saya kira kan banyak nilai-nilai yang sebenarnya yang kita punya contoh Pancasila yang menjadi masih perekat dari bangsa ini. Saya kira modal-modal ini, saya kira potensi-potensi ini yang memang sebenarnya harus segera diakumulasikan menjadi sebuah kekuatan bangsa ini. Tinggal memang tadi ini masalah manajemen. Ini faktor kepemimpinan. Saya kira ke depan bangsa Indonesia harus segera memang secara jeli memilih pemimpinnya. Karena kalau tidak, maka kita akan mengalami kemunduran sebagai sebuah Kok bangsa. milih-milih terus kan kita sudah punya pemimpin sekarang ini. Mungkin pimpinan tapi bukan pemimpin rakyat saya kira. Top. Kamu gimana? Ya. Tadi saya udah sempat sentuh di awal bahwa negeri kita negeri kaya. Kita juga punya semangat-semangat yang semangat keberanian Syahrir. Ya. Kebesaran pemikiran Soekarno. Ya. Keberanian Kartini. Itu harus tetap coba kita selalu Dan kesederhanaan dan Hatta. kesederhanaan Hatta dan berpikir. Jadi kita harus memiliki semangat-semangat kayak gitu. Tidak hanya mahasiswa kalau menurut saya, bahkan semua anak muda, orang-orang yang kecil, bahkan orang yang tua pun itu. Ini merupakan PR besar bagi kita. Kita butuh gerakan-gerakan yang konstruktif untuk mengisi ruang-ruang demokrasi kayak seperti Nah, ini. itu dorong. Dan Itulah Bapak, hebatnya mahasiswa-mahasiswa kita ini. Tetap punya kebanggaan pada bangsa dan negara. Menurut itulah perbedaan signifikan antara mahasiswa dan pemimpin kita. Beda. bedanya apa? Kalau mahasiswa itu tetap selalu bangga. Kalau pemimpin kita tetap selalu prihatin.